Pemirsa, saya harap Anda tidak bingung. Begitu bulatnya ini kasus. Bulatnya ada TPF atau tidak ada TPF. Dan menarik sekali. Ada orang bolak-balik, kemudian belakangan mengaku, diancam, tapi justru menerima tamu yang mengancam dia. Yang mana yang benar? Agak bingung kita. Saya mau intermezzo dulu. Balik. Kemo Fajrul. Hah? Pedro dulu. Fajrul dulu lah. Tapi Oke, baik. Terima kasih Bu Karni Ilyas dan kawan-kawan. Saya mau komentari satu persatu, mudah-mudahan diberi kesempatan. Yaitu pertama soal pernyataan dari Wakil Menteri kita. Ada yang saya menarik, menurut saya ada semacam, saya mencari aja pertentangan-pertentangan dari pendapat-pendapat para pihak ini begitu. Dalam kasus misalnya Denny Indrayana, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu kan dibentuk pada saat kencang-kencangnya kasus Senturi. Ketika itu sudah bisa diatasi, maka Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pun dibubarkan. Kemudian yang kedua sekarang yang menarik adalah ketika meningkat kasus Nazarudin, kemudian kepada Anas Urbaningrum dan siapapun, dan saya juga bertanya-tanya siapa ya yang besok itu yang akan disebutkan itu. Dan ini menjadi menarik ketika itu sudah menusuk sampai ke jantung Partai Demokrat, sampai tadi malam pujaannya Ruhut Sitompul itu harus sampai berpidato, tiba-tiba muncullah Denny Indrayana dengan tindakan yang seperti kemarin, yaitu datang dengan sidaknya, memasang CCTV atau segala macam. Jadi seolah dalam kasus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dia ingin masuk mengganggu atau memberikan frekuensi yang lain dalam kasus Bank Senturi. Ketika itu berhasil diatasi, itu dihentikan. Kemudian dalam kasus yang sekarang, ketika kasus Nazarudin, Anas Urbaningrum masuk sampai ke sentral, dan menurut saya mungkin juga akan meluluh lantakkan Partai Demokrat, makanya mungkin Ruhut Sitompul bakal lompat lagi, saya tahu akan kemana, begitu. Jadi sahabat saya ini lalu muncul Denny Indrayana dengan kasus. Jadi maksud Anda ini pengalian isu? Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengganggu frekuensi dari upaya penyidikan terhadap kasus ini begitu. Sampai pada titik tertentu nanti ini akan dilupakan lagi. Atau paling tidak jangan sampai masuk kepada jantung persoalannya. Saya melihatnya begitu. Ya. Kemudian yang persoalan yang lain yang saya lihat adalah yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa saya pernah menggunduli rambut saya dalam urusan Nazarudin. Pada waktu itu Nazar itu belum sama sekali diberhentikan dari Partai Demokrat, bahkan juga belum menjadi tersangka. Tetapi kemudian dia sudah diberhentikan, waktu diberhentikan, belum diberhentikan oleh Partai Demokrat, belum juga tersangka, tapi kemudian sudah di PAW, perberhentian antar waktu oleh DPR. Dan lucunya dalam kasus Angelina Sondah, yang menarik adalah sudah menjadi tersangka, bahkan masuk ke dalam Komisi 3 yang mengurusi soal hukum. Ini betul-betul menurut saya sebuah ironi dan juga sebuah hinaan sebenarnya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa DPR ingin membersihkan dirinya, menurut saya dengan memasukkan Angelina Sondah ke dalam Komisi 3 atau Komisi Hukum, DPR sedang menghina dirinya habis-habisan. Karena seorang tersangka sekarang dimasukkan ke dalam Komisi 3 yang tugasnya mengurusi hukum di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga saya ingin mengatakan adalah kalau kita melihat dari kasus Denny Indrayana,
Terus kemudian entah siapa yang berbohong. Ruhut Sitompul, Ramadan Pohan, atau Beni Kaharman, atau Sultan Batugana, atau Amir Samsudin. Pasti di antara orang berempat ini pasti ada yang berbohong. Dalam soal tim pencari fakta. Tidak mungkin keempat-empatnya betul menurut saya. Apalagi kalau minggu lalu saya mendengar dari Ruhut juga mulai plan-plan. Karena kemarin menyatakan bahwa dia bolak-balik dipanggil wartawan dan karena itu sebenarnya itu adalah pertemuan tim pencari fakta. Tadi juga Ruhut menurut saya sedikit berbohong karena ternyata pertemuan dengan Nazarudin itu menurut Beni Kaharman itu sebenarnya sudah direncanakan. Jadi bukan tidak sengaja Anda mengatakan itu katanya dari lift. Anda berbohong. Ketahuan Anda sekarang malam ini ya. It's okay. Enggak apa-apa. Kita cuma ini aja melihat fakta-fakta yang bertentangan. Makanya menurut saya termasuk juga keinginan ya dari saudara Denny Indrayana tadi. Mati-matian mengatakan bahwa itu dalam upaya pengawasan, dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya ingin mengatakan hati-hati. Karena dalam kasus kalau betul-betul ingin memberantas korupsi di Indonesia, tidak mungkin Partai Demokrat mendempatkan Angelina Sonda ke dalam Komisi 3. Sangat tidak mungkin. Karena ini tersangka kok. Orang yang belum tersangka saja sudah diberhentikan dan di-PAW-kan dalam kasus Nazarudin. Tadi ada yang bertanya bahwa apakah Nazarudin lebih berat karena itu lalu kemudian dia dikeluarkan duluan, di-PAW-kan, sedangkan Angelina Sonda tidak. Saya bilang malah lebih aneh. Karena Nazarudin belum dijadikan tersangka. Sementara Angelina Sonda sudah berat dong. Karena sudah dijadikan tersangka. Ada yang bertanya. Beni ngomong itu. Beni yang ngomong begitu ya memang luar biasa. Saudara Beni. Sayang dia kabur. Oke, kemudian yang berikutnya menurut saya. Pertentangan ini memperlihatkan kepada kita dalam kasus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dalam kasus Angelina Sonda, apa yang dinyatakan oleh Denny Indrayana menjadi pertanyaan. Apakah ini komitmen dari Denny Indrayana, Partai Demokrat, dan Susilo Bambang Yudhoyono ingin memberantas korupsi atau sekedar ingin menghindarkan pukulan yang sangat berat terhadap Partai Demokrat? Jadi ini bukan komitmen menurut saya. Kalau komitmen itu begini. Kalau komitmen misalnya ingin memberantas mafia hukum atau ingin memberantas korupsi, maka yang akan muncul adalah tindakan-tindakan yang saling berhubungan dan kemudian juga tidak saling bertentangan. Kalau ini kan saling bertentangan. Dalam kasus Angelina beda, dalam kasus Nazarudin beda, berhantaman di antara mereka. Dan saya ingin mengingatkan, kebohongan, membohongi sejumlah orang dalam satu waktu Anda boleh lakukan itu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Dan di sini bahayanya Bung Ruhut, Bung Ramadan Pohan, atau siapapun dari Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kalau kebohongan ini terus Anda bangun, Anda akan membangun yang namanya spiral kebohongan. Ujungnya orang akan mengatakan, oh PD itu singkatan dari Partai Dusta ya, itu saja. Baik, jangan terlalu diterusin itu. Pak Sudik. Iya, Bang Karni, saya kira memang perlu kita mencermati tentang sidak yang dilakukan oleh Pak Denny Indrayana ke Rutan Cipinang. Saya kira ini bukan hal yang, suatu hal yang tidak direncanakan menurut saya. Bukan hal yang ujuk-ujuk begitu. Saya kira tadi Bang Karni sudah menyampaikan dalam forum ini bagaimana ketika misalnya Pak Denny Indrayana melakukan sidak dengan Artalita, lalu kemudian Gayus, lalu kemudian saya lihat bahwa ini ada suatu pesan yang ingin disampaikan ke publik, ya. Bahwa selama ini Nazarudin selalu menyebut para elit-elit di partai tertentu, katakanlah seperti dalam kasus Wisma Atlet, dalam kasus Ambalang, ingin disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nazarudin ini adalah sesuatu hal yang sudah didesain sedemikian rupa gitu. Jadi saya kira juga ini adalah sesuatu yang memang ingin memberikan pembersihan lah terhadap apa yang disampaikan oleh Nazarudin ke publik tentang elit-elit yang sudah disebutkan selama ini. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang sudah didesain sedemikian rupa. Padahal ini kan didesain siapa?
Saya kira Nasar ya. Nasar ini sudah didesain oleh Nasar membangun suatu image di publik bahwa ini sudah didesain oleh Nasaruddin untuk menyebut elit-elit itu. Gitu. Ya. Itu yang ingin disampaikan ke publik. Jadi, mencari alasan-alasan pembenar gitu tentang apa yang disampaikan bahwa itu tidak benar karena ini perkara ini sudah didesain dari awal. Gitu. Ini juga harus kita cermati ya langkah-langkah yang dilakukan oleh saudara Denny. Lalu kemudian yang kedua menyangkut masalah kebijakan pengetatan. Saya ingin katakan bahwa tanpa ada kebijakan itu pun sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1295 ya. Diatur dalam PP 28 tahun 2006, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang UNCIC, tentang syarat-syarat menyangkut masalah para narapidana ya siapa yang berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat itu. Ya. Jadi jangan lalu kemudian dikatakan bahwa ini dalam rangka untuk pemberantasan korupsi gitu. Sebenarnya tanpa ada kebijakan itu pun sebenarnya ketika memang ingin menegakkan dan melakukan pemberantasan korupsi, tegakkan aturan itu. Ya. Jangan lalu kemudian ada satu kebijakan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, lalu kemudian melabrak Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, PP 28 tahun 2006 tentang syarat-syarat pemberian remisi itu tadi. Ini yang kita tidak setujui di Komisi 3 sebenarnya. Kalau memang punya keinginan ke arah sana, dalam rapat kita sudah sampaikan sama Menteri Hukum dan HAM. Jangankan pengetatan, penghapusan remisi pun kita setuju. Hukuman mati terhadap koruptor pun kita setuju. Tapi robah undang-undangnya terlebih dahulu. Robah Undang-Undang Nomor 12 tahun 95. Menteri Hukum dan HAM adalah user dari undang-undang ini. Jadi kesimpulannya sidak terhadap Nazar ini apa positif? Ya, saya kira itu yang saya katakan tadi, Pak Bang Karni. Melegitimasi bahwa Nazar punya skenario. Iya, ingin melegitimasi ke publik seakan-akan bahwa apa yang disampaikan oleh Nazar selama ini dalam hal menyebutkan para elit-elit partai tertentu itu adalah skenario. Itu adalah satu skenario. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak.